يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back is video pembelajaran. Anak-anakku sekalian, senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian. Di semester 2 kali ini kita akan membahas 4 tema ya, tema 6, 7, 8, 9. Kita akan mulai dari tema 6 ya. Untuk muatan pelajaran hari ini yaitu pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Mungkin kalian sudah tahu ya jadwalnya. Oke anak-anakku sekalian, silakan kalian siapkan buku catatannya ya untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian nanti takutnya ada tugas juga, silakan kalian persiapkan. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang kedua menentukan konvensi hak-hak anak. semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Kalau kalian berkunjung ke Ciwidey, itu kalian akan mendapatkan udara yang sangat sejuk karena di sana itu banyak pepohonan ataupun banyak tumbuhan. Nah, kembali ke topik. Nah, bagaimana dengan manusia? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Oke anak-anak sekalian, biar tidak penasaran silakan kalian lihat tabel berikut ini. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam seperti nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Kemudian yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik, serta manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Itulah contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Kemudian yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Contohnya, manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Yang ketiga, manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Itulah contoh interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Interaksi manusia dengan lingkungan sesuai dengan bentang alam terdiri dari yang pertama yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam di pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Bentuk interaksi bercocok tanam terutama teh, kopi, sayuran, buah-buahan, dan palawija hasil interaksi dengan lingkungan alam
mudah mendapatkan hasil perkebunan, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Bentuk interaksi yang kedua yaitu melakukan penghijauan. Hasil dari interaksi tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di pegunungan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bentuk interaksi memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Hasil interaksinya itu mudah mendapatkan telur, susu, dan daging. Kemudian yang keempat, bentuk interaksi melakukan penambangan seperti belerang, kapur, dan pasir. Hasil interaksinya yaitu mudah mendapatkan barang tambang seperti belerang, kapur, dan pasir. Yang terakhir yaitu bentuk interaksi mengelola kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Hasil interaksinya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dataran yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, contoh yang pertama yaitu bercocok tanam, terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Hasil dari interaksinya yaitu mudah mendapatkan padi, palawija, jati, dan tebu. Contoh yang kedua, melakukan penambangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Hasil interaksinya yaitu mudah mendapatkan hasil tambang seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Contoh yang ketiga, melakukan penghijauan. Hasil interaksinya tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di bantaran sungai. Kemudian contoh yang keempat, memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar. Hasil interaksinya yaitu mudah mendapatkan telur, susu, daging, dan ikan air tawar. Contoh yang terakhir yaitu mengelola kawasan industri berwawasan lingkungan. Hasil interaksinya yaitu lingkungan di sekitar kawasan industri tetap terjaga kelestariannya. Sedangkan yang ketiga yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah yang pasang surut air laut. Bentuk interaksi yang pertama menjadi nelayan. Hasil interaksinya mudah mendapatkan ikan. Yang kedua, melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Hasil interaksinya yaitu mudah mendapatkan hasil sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Kemudian yang ketiga, contohnya bentuk interaksi manusia yaitu melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa. Hasil interaksinya yaitu mudah mendapatkan kelapa. Contoh yang keempat, bentuk interaksi menanam pohon bakau di daerah pantai. Hasil interaksinya yaitu mencegah terjadinya abrasi pantai dan menjaga kebersihan pesisir pantai. Kemudian contoh yang keempat, bentuk interaksinya yaitu mengelola kawasan pantai dengan objek wisata. Hasil interaksinya meningkatkan pendapatan masyarakat. Kembali ke topik yaitu muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Itu kalian ya. Oleh karenanya kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang pertikaian yang terjadi di beberapa negara sampai hari ini mungkin ya, di jalur Gaza Palestina banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak, Convention on the Right of the Child, itu pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak anak di seluruh dunia.
merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh PBB secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir seluruh pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung pada tahun 1996. Oke anak-anakku sekalian, apa saja hak-hak anak menurut konvensi hak anak? Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Jadi silakan kalian dicatat ya tentang konvensi hak anak di buku pendidikan kewarganegaraan, tulis dan fotokan hasilnya ke wali kelas masing-masing. Yang pertama yaitu hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kemudian yang ketiga yaitu hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dan yang terakhir yaitu hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi. Oke anak-anakku sekalian, I think that's all. Thank you for attention in this video. Silahkan kalian catat ya tentang konvensi hak-hak anak, yaitu ada 4. Kalian fotokan hasilnya ke wali kelas masing-masing. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih. I think that's all. Thank you for attention in this video pembelajaran kali ini ya. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.